Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba menjelaskan kepada kawan-kawan semua bagaimana cara saya untuk memilah dari sekian banyak emiten di IHSG untuk mendapatkan perusahaan yang sedang dalam valuasi yang murah atau dijual di bawah harga wajar atau nilai intrinsik perusahaannya. Langsung saja kita perlihatkan di sini. Di sini saya menganalisa IHSG lagi di 6.888 ya kawan-kawan. Di perdagangan terakhir hari Jumat naik 0,20%. Oke, karena saya menganalisa saham menggunakan fitur dari aplikasi Stockbit yang saya gunakan. Jadi saya ini main Stockbitnya pakai laptop kawan-kawan. Dari HP bisa juga, kalian tinggal download di Play Store Stockbit. Jadi mudah saja menurut saya. Cuman biar lebih tampilannya lebih besar dan tampilannya lebih jelas, saya menggunakan laptop untuk menganalisa dan sekaligus membuat video ini. Jadi kalau kita mau mencari saham-saham yang murah dari sekian banyak atau beratus saham yang ada di IHSG, kita langsung masuk ke titik 3 di sini. Kita pilih fitur screener, kemudian kita pilih fitur preset screener. Nah, kalau kita tergantung kebutuhan di sini sudah disiapkan semua kawan-kawan. Jadi karena di konten ini saya mau menjelaskan tentang bagaimana mencari saham yang murah dan valuasinya murah, ya saya tinggal klik valuasi. Saya cek dulu PE ratio-nya, jadi saya pergi ke current PE ratio, saya pilih PE under value. Nah, saya tinggal klik ini sekali, oke. Jadi di sini sudah disaring oleh Stockbit perusahaan-perusahaan yang memiliki PE paling murah saat ini ya. Ini update, ada tulisannya di sini. Market data atau technical diupdate setiap 15 menit. Contoh price, volume, value. Fundamental data diupdate setiap akhir hari pukul 6.30. Nah, jadi update terbaru dari Stockbit, saham HISE adalah saham dengan PE termurah pada saat ini. Ya, ini PE-nya 3,01 kali ya. Tapi kadang saya sedikit lucu juga guys, karena di waktu bersamaan saya bisa lihat data dari Stockbit juga. Misalnya ini kan PE ratio dari HISE 3,01. Oke. Sekarang saya bisa lihat ada PE yang 1 kali atau 2 kali mungkin ya. Misalnya saya pergi ke sektor energi. Nah, saya klik Adaro di sini. Saya pilih case state. Nah, PE ratio-nya 2,50, 2,5. Tapi kenapa nggak masuk sini ya? Nah, jawabannya adalah ini adalah PE ratio dari Adaro dalam TTM, ini artinya 1 tahun terakhir kawan-kawan. Jadi dia menghitung PE secara rata-rata dalam 1 tahun terakhirnya 2,5 gitu. Jadi mungkin ini PE yang langsung update hari ini aja gitu. Nah, saham HISE 3,01, 3,37 Games, ada PSSI 3,66, ada Tugu, ada UT, ada MNCN, ada Harum. Nah, kalau saya mau menilai mencari perusahaan yang betul-betul murah, maka saya akan kasih standar PE-nya harus di bawah 5 kali gitu. Dan perusahaannya harus terkenal dan besar. Labanya juga harus besar. Contoh misalnya di sini ada HISE, saya kurang tahu ya. Game saya tahu, perusahaan mining ya, pertambangan. PSSI saya kurang tahu, Tugu saya tahu, perusahaan ini pernah saya analisa juga, perusahaan asuransi. UNTR tentu semua orang tahu. Selain pertambangan jual alat berat juga. MNCN tentu semua orang tahu. MNC Group, Harum juga pertambangan batubara, dan GPRA properti ya, saya tahu. Jadi contoh misalnya MNCN nih, saya klik cek. Nah, ini kan perusahaan labanya besar ya. Bisa lihat di sini income statement, laba terakhir tahun 2022 2,2 triliun. Jadi menurut saya PE MNCN 4,59 ini murah gitu. Nah, kalau saya mau mencari perusahaan yang betul-betul murah sekalian, itu tadi saya
kasih filter bahwasanya PI-nya itu harus di bawah 5 kali guys. PI-nya harus di bawah 5 kali. Nah, selanjutnya untuk mencari perusahaan yang bervaluasi murah kan kita nggak bisa dari PI ratio aja. Kita juga harus mempertimbangkan PBV, price to book value. Jadi kita klik lagi di sini screener, preset screener, kita pilih valuasi masih, kemudian kita pilih di ini kawan-kawan, current price to book value, kemudian kita pilih yang PBV under value. Nah, jadi ini enaknya pakai aplikasi Stockbit untuk analisa saham ataupun bisa juga untuk trading atau membeli saham di Stockbit ini atau investasi di Stockbit ini. Ya udah, ada fitur analisanya ini. Dan sebetulnya bukan aplikasi-aplikasi yang lain nggak ada. Menurut saya ada juga, cuman saya karena dulunya dari pertama kali belajar analisanya pakai Stockbit, ya mungkin saya tahunya ada di Stockbit aja dan lebih nyaman sama fitur-fiturnya yang udah saya pahami gitu di Stockbit ini. Nah, jadi untuk price to book value perusahaan yang terupdate di update Stockbit yang paling murah itu ada di TMPO. TMPO nih, PBV-nya cuma 0,13, nggak sampai, bahkan satu kali nggak, 0,13, 0,2 nggak sampai. Nah, cuman kan saya nggak ngerti nih, Tempo Intimedia, perusahaan media berarti. Mana tadi? Oke, ini. Nah, jadi saya kurang ngerti, ITMA juga saya kurang ngerti, LPPS saya pernah baca tapi saya kurang paham. NASA, Depumira, ada IPJ, saya tahu ini MNC Group nih. IPTV, MNC Group, Kias, Prime Alto, City. Jadi kalau saya mau mencari secara radikal juga saham yang murah, jadi tadi PE ratio-nya harus tembus di bawah 5 kali dan price to book value juga harus di bawah 0,5 kali. Jadi saya hanya lihat sampai 0,4 aja guys. Nah, MNCN ini masuk juga nih, PBV-nya 0,37 kan. Berarti kita klik ada contoh MNCN. Jadi MNCN ini sudah pasti masuk ke dalam kategori saham yang murah atau dijual di bawah harga wajar. Kenapa? Karena PE ratio-nya di bawah 5 kali dan price to book value-nya di bawah 0,5 kali. Jadi saya bisa pastikan dengan sangat yakin bahwasanya MNCN ini adalah saham perusahaan yang murah gitu. Karena dari sini semua saya ngertinya itu doang, sama Prime ini mungkin ya, FPTV juga. Yang udah saya analisa cuman MNCN nih. Nah, begitulah cara kita semua mungkin bisa dengan mudah untuk menganalisa mana perusahaan yang murah, karena kan emiten atau perusahaan di ESG itu banyak sekali, sudah hampir 800-an lebih seingat saya terakhir datanya. Jadi gak mungkin kita cek satu-satu gitu. Ya saya pernah melakukan itu, saya cek satu-satu, saya tulis per sama PBV-nya berapa. Tapi itu akan memakan waktu yang sangat lama kawan-kawan dan memakan butuh kesabaran yang sangat ekstra untuk melakukannya, untuk fokusnya juga. Jadi sangat beruntung ada fitur dari Stockbit ini untuk mengeliminasi mana saham-saham yang masuk dalam potensi valuasi murah atau dijual di bawah harga wajar. Oke kawan-kawan, jadi gitu cara saya untuk menyeleksi saham mana yang murah, mana yang mahal, dan mendapatkan rekomendasi saham-saham yang murah secara mudah. Itu aja kawan-kawan konten kali ini, semoga bermanfaat dan bantu subscribe ya kawan-kawan untuk meningkatkan performa dari channel ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Thank you.